Ketika Nabi sedang berdiri di atas, kata Nabi, aku sedang melihat haud. Haud artinya kolam, telaga. Aku sedang melihat haud. Sahabat tak ada melihat. Nabi saja melihat. Dibukakan Allah hijab dari mata Nabi. Lalu Nabi melihat telaga. Kata Nabi, aku sedang melihat haud. Siapa yang minum di telaga ini, dia tidak akan haus. La yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus untuk selamanya, kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu. Siapa yang minum di telaga ini, dia tidak akan haus untuk selamanya, kata Nabi SAW. Lalu kemudian ketika itu sahabat bertanya, siapa yang minum di situ nanti ya Rasulullah? Kami minum ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Ada nanti yang minum di telaga itu ikhwani. Ikhwani. Yang minum di telaga itu nanti ikhwani. Sahabat bertanya, siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepada aku padahal matanya tak pernah melihat aku. Kira-kira yang diceritakan Nabi itu siapa? Kok pede kali? Yang minum di telaga itu nanti adalah mereka yang datang ke masjidku jam 3 subuh tak pernah melihat aku, yang rela mengikhlaskan uang tabungannya, pencariannya, sekolah anaknya, dia irit belanjanya, datang ke tempat aku dengan tempat yang jauh, dengan tempat yang sulit. 9.000 kilometer dia datang dari kampung halamannya. Dia percaya kepada aku padahal dia tak pernah melihat aku. Pertanyaannya, masukkah kita dalam golongan itu? Dalam doa ibu, dalam doa bapak, sampai hari besok Sabtu, sampai hari Ahad, mau doa anak, mau doa keluarga, mau doa kampung, mau doa terserah, tapi selipkan, masukkanlah Abdul Somad dalam hambamu ya Allah. Dalam hamba yang minum, masukkanlah rombongan kami ya Allah. Tapi doanya semua, jangan ya Allah masukkanlah rombongan travel kami aja. Jangan bersedih walaupun hidupnya 1441 tahun sesudah Nabi. Karena yang dinilai bukan bersama Nabi, bukan melihat Nabi. Karena kalau yang melihat Nabi masuk surga, Abu Lahab, Abu Jahal melihat Nabi. Tapi neraka jahanam tempatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Yang ditengok Allah tuh hati kamu. Bersihkan hati kita. Bersihkan dari hasad, bersihkan dari dengki, bersihkan dari takbur, merasa diri lebih hebat, lebih sombong. Kenapa Ustaz tak duduk aja di kursi di sini? Kan enak ceramah duduk kursi. Sebaya-sebaya almarhumah mak saya ada. Duduk saya di atas. Dia senang, dia menganggap saya ini anaknya. Tapi saya melihat dia, sanggup kita duduk. Ustaz kan tinggi juga ini. Nah, kalau gitu turun di bawah. Jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong. Boleh jadi ibu yang di sana, bapak yang di sana, yang bukan ustaz, bukan ustazah, tapi hatinya lebih bersih, doanya menembus pintu langit, mengoncangkan tiang arsy Allah. Karena makanannya halal, karena hatinya ridha, cakapnya tak banyak. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Selama di sini siapa yang paling banyak cakapnya? Mudah-mudahan segala cakap yang salah diampuni Allah. Makanya di akhir majlis nanti kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti belum lagi. Mau cepat aja. Lalu kemudian berapa lama Nabi di sini? Nabi di sini tepat selama 10 tahun. 10 tahun Nabi di sini. 10 tahun lebih kurang. Tahun pertama tak bisa pulang kampung. Tahun kedua tak bisa pulang ke Makkah. Tahun ketiga belum juga bisa. Tahun keempat tidak bisa. Tahun kelima tidak bisa. Tahun keenam belum pulang. Tahun kelima belum. Tahun keenam. Tahun keenam mimpilah sahabat.
Pagi-pagi sahabat datang. Ya Rasulullah, ya, tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Aku melihat kita masuk ke kota Makkah dalam keadaan mencukur rambut, tawaf, sa'i, ta'allul, mu'alliqin, mencukur rambut, muqassirin, menggunting potong pendek. Mimpi adalah ilham. Berarti signal bahwa Nabi diizinkan Allah untuk melaksanakan umrah. Berapa tahun meninggalkan Makkah? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Ini di Madinah udah ada 6 hari. 6 tahun meninggalkan kota Makkah di perantauan jauh 500 km. Naik onta 8 hari 8 malam. Ditahankan demi untuk Nabi kira-kira pindah kemari ini untuk kaya? Bukan. Nabi pindah kemari ini untuk dakwah kita supaya kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau di sini selama baru 3 hari 4 hari belum ada apa-apanya, tidur pakai AC, jalan ke masjid dekat, dia 8 hari 8 malam naik onta kemari. Dia kaya, istrinya kaya Khadijah, dia saudagar hebat, bukan dia miskin, dia bukan susah. Dia jauh kemari supaya dakwah selamat, supaya sampai dakwah itu ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jawa. Akhirnya kita selamat dari menyembah berhala, lahir diazankan ke telinga dan mati insyaallah kita semuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari apa ini? Saya tanya sekali lagi, hari apa ini? Saya tanya yang ketiga, hari apa ini? Ini adalah hari pertama kali Nabi menginjakkan kaki ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, hari apa ini? Hari Jumat. Itu jawaban yang biasa. Ini adalah hari pertama kali Nabi menginjakkan kaki ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi katanya Nabi sampai hari Senin, Pak Ustadz. Nabi sampai hari Senin di Quba. Udah sholat di Masjid Quba? Sebagian sudah, sebagian belum. Nabi sampai hari Senin di Quba. Nabi nginap 3 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berapa malam? 4 malam, Ustadz lupa. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pagi Jumat dia pun bertolak dari Quba ke Madinah. Pagi Jumat, sama seperti saat ini, pagi Jumat. Pagi Jumat dia bertolak menuju Madinah, berhenti di kampung Bani Salim. Lalu kemudian beliau pun sholat di situ. Bekas tempat sujud Nabi waktu sholat Jumat itu didirikanlah masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Nama yang mendirikannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian selesai sholat Jumat, Nabi pun menuju kota ini. Kota ini namanya Yathrib. Apa namanya? Yathrib, tanah tandus, tanah banyak kuman, tanah banyak penyakit, tanah banyak hama. Itu arti Yathrib. Bayangkan kalau nama itu tidak dirubah Nabi. Bapak mau kemana? Mau ke kampung banyak kuman, banyak penyakit, banyak hama. Makanya dalam Islam nama adalah doa. Tapi ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Maka dirubah Nabi lah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota berperadaban, Al-Munawwarah terang benderang dengan cahaya. Habis sholat Jumat, Nabi pun masuk. Kira-kira kalau saya datang ke yang Jambi, angkat tangan. Tadi katanya nggak boleh lagi sebut Jambi, tak boleh lagi sebut Medan, tak boleh lagi sebut. Misal saya datang ke Jambi,
Kira-kira gimana lah respon orang Jambi? Pasti dia mau ngajak saya, satu ngajak kemari Ustaz, marilah ke rumah saya Pak Ustaz. Dulu begitu, waktu Nabi datang itu, semua mau ngajak ke rumah mereka. Sekarang kalau saya ceramah ke satu kota, tak ada yang ngajak ke rumah, ngajak foto aja. Jadi waktu Nabi masuk ke Yathrib, semua mau mengajak, ayo nginap di rumah kami, ayo ke rumah kami, ayo ke rumah kami. Apa yang terjadi? Bagaimana cara Nabi biar supaya orang ini tidak tersinggung? Di mana ontaku nanti berhenti, di situ nanti aku akan berhenti. Nabi terus saja jalan. Berhentilah onta Nabi di tanah milik Bani Najjar. Bani Najjar. Berhenti onta Nabi di situ. Maka Nabi pun berhenti. Berhenti di situ. Lalu kemudian sahabat yang lain, jadi gimana ya Rasulullah? Ontanya berhenti. Kata Nabi, almar'u ma'a rahlih. Yang punya onta ikut di mana ontanya berhenti. Kira-kira kalau gitu ada tak yang marah? Enggak. Kalau mau marah salahkanlah onta. Kenapa dia berhenti di situ? Di mana onta itu berhenti? Onta itu berhenti persis tempat bapak ibu yang sholat subuh tadi. Di mana bapak ibu sholat subuh tadi? Di Masjid Nabawi, pas di situlah. Ada juga sebagian jamaah waktu saya bilang, onta itu berhenti tepat di tempat bapak ibu sholat subuh tadi. Berarti di hotelku kan? Karena dia tidur di hotel, karena dia sholat di hotel. Enggak. Tepat di tanah Bani Najjar berhentilah onta Nabi di situ. Nabi pun berhenti di situ. Dan kebetulan yang dekat di situ ada seorang laki-laki. Nabi belum punya rumah, baru sampai. Ada seorang laki-laki namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini ekonominya agak baik sedikit. Tidak kaya, ekonominya agak baik sedikit. Rumahnya 2 lantai. Tapi rumah masa itulah rumah yang sederhana. Lantainya hanya labin tanah liat yang disusun-susun, ditempel dengan tanah liat basah. Lalu kemudian batang korma sebagai tiangnya. Lantainya juga kayu-kayu, pelepah-pelepah korma yang disusun-susun. Lalu kemudian bagian bawah ini yang agak rapi, agak bersih. Sedangkan bagian atas ini kurang bersih, kurang rapi. Kira-kira kalau datang tamu kita, di mana kita tempatkan dia? Ada kamar kita, cantik, macam kamar pengantin baru. Ada kamar di sebelah, macam-macam garasi mobil lah. Kira-kira kalau datang tamu kita, di mana kita letakkan dia? Jangan bohong, ini masih ini Madinah ini. Itulah beda kita sama sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi itu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari yang ngasih tempat tinggal Nabi belum punya rumah tadi. Abu Ayyub Al-Ansari titelnya radhiyallahu an. Ridha dia lebih memilih lantai yang kurang bagus. Nabi ditempatkannya di tempat yang paling Ya Rasulullah, engkau tidur di sini, aku biarlah di atas yang tempat. Kenapa disuruhnya Nabi di bawah, dia di atas? Karena tempat di bawah itu lebih baik, lebih tersusun. Maka disitulah. Pas Abu Ayyub mau tidur malam, rumah itu kecil. Abu Ayyub mau tidur malam, tidur dia di atas. Pas dia mau tidur, teringat dia. Siapa di bawah? Nabi. Abu Ayyub tidur di atas, dia ingat bahwa yang di bawah ini Nabi. Tak layak dia merasa di atas Nabi. Masakan Nabi di bawah, aku di atas. Maka tidurnya menepi, tengah itu kosong. Saking hormatnya dia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurlah Abu Ayyub Al-Ansari menepi dengan anak istrinya. Kemudian yang tengah itu dibiarkannya kosong karena dia merasa tidak layak berada di atas Nabi. Suatu ketika Abu Ayyub sedang makan di atas.
Ketika sedang makan, tumpah air minumnya. Tumpah air minumnya, diambilnya kain yang paling bagus, karena kain itu yang paling menyerap. Diambilnya kain paling bagus untuk mengepel lantai yang basah itu, takut menetes jatuh ke bawah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya, karena dia merasa tak layak, karena merasa takut menghina Nabi, karena merasa takut durhaka kepada Nabi, akhirnya dia bersihkan atas, dia rapikan sebaik-baiknya. Aku tak tahan ya Rasulullah, kalau begitu engkaulah naik ke atas, biarlah aku yang turun ke bawah. Satu lagi sebab, dia merasa risih, tak layak kalau melewati nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan kita kemari adalah bagaimana. Ini cerita ini sudah lama Pak Ustaz. Oh, lama sekali. Yang orang Pekanbaru angkat tangan. Pekanbaru 235 tahun umurnya. Yang orang Medan angkat tangan. Medan 429 tahun. Medan 429 tahun. Jakarta? Jakarta 490 tahun. Pekanbaru 235. Medan 429. Jakarta 490 tahun. Sekarang kita sedang berada di kota Al-Madinah yang umurnya 1441 tahun. Cerita tadi yang saya ceritakan itu sekelumit cerita yang umur kisah itu 1441 tahun yang lalu. Dan sekarang kita diizinkan Allah, diizinkan Rasulullah untuk berada di kota ini. Adakah nikmat yang lebih besar daripada ini? Tak ada. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Datanglah orang Ansar. Orang yang menunggu di Madinah ini namanya Ansar. Orang yang pindah dari Makkah namanya Muhajirin. Datanglah orang Ansar menunggu Nabi. Ansar dari kata Nasara. Nasar artinya menolong, karena mereka menolong. Datanglah orang Ansar menolong Nabi, menolong sahabat Nabi yang pindah. Maka kemudian ada yang membagi tanahnya. Ambillah tanah ni ya Rasulullah. Ada yang membagi ontanya. Ambillah onta ni ya Rasulullah. Ada yang membagi keledainya. Ambillah ni ya Rasulullah. Datang seorang perempuan. Aku tak bisa mengasih tanah karena aku bukan kaya ya Rasulullah. Aku tak bisa memberikan kuda karena aku bukan orang konglomerat, orang hebat. Apa yang bisa kuberikan? Dikasihnya anaknya umur 10 tahun untuk membantu membawakan selop sendal Nabi, membawakan air Nabi, menimbakan air Nabi. Artinya apa? Jangan sepele tentang jasa perempuan, karena dalam sejarah Nabi perempuan juga punya sumbangan yang luar biasa. Nama perempuan itu Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Datanglah Ummu Sulaim memberikan anaknya. Nama anaknya itu 7 di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama anaknya itu masuk di antara yang 7. Nama anaknya Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Nabi tak pernah membentak aku, mencaci maki, menyumpah serapah. Kucium tapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kupegang tapak tangan Nabi, lebih halus dari sutra. Kucium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Kita jangankan mau mencium tapak tangan Nabi, mau menengok dinding makam Nabi pun dari jauh. Mau menempelkan tangan ke dinding makamnya pun susah. Lalu, salahkah kita? Ini bukan salah kita. Ini sudah takdir kita hidup 1441 tahun sesudah Nabi pindah ke Madinah. Lalu kita salahkan Allah. Kenapa aku hidup sekarang? Mengapa aku tidak hidup sezaman dengan Abu Bakar? Kenapa aku tidak hidup sezaman dengan Umar? Jangan salahkan takdir. Boleh jadi kalau kita hidup sezaman dengan Abu Bakar, belum tentu kita ikut Nabi. Boleh jadi kita ikut Abu Lahab.
Jangan caci maki zaman, jangan sumpah serapah masa, karena memang air minum, makanan nanti dibagi. Nanti. Kalau mau pas masuk tuh langsung dikasih satu-satu. Yang pas saya sedang ceramah dibagi air dengan kue kotak. Sampai mana tadi ceritanya? Abu Lahab. Artinya bahwa kita sekarang sedang napak tilas sejarah bagaimana Nabi bersama para sahabat. Di Madinah ini dulu ada dua suku yang besar. Satu nama sukunya Aus. Satu nama suku, bukan Haus. Alif. Aus. Satu lagi nama sukunya Khazraj. Apa namanya? Khazraj. Nama Aus, nama Khazraj, hobi perang. Hobi berperang. Berperang aja. Salah sempadan tanah sedikit, perang. Salah sedikit masalah nikah, perang. Salah sedikit masalah, perang. Lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin yang datang dari Makkah, dipersaudarakan dengan Ansor yang ada di Madinah. Dan di antara Madinah itu pula dipersaudarakan lagi antara Aus dan Khazraj. Pagi ini kita sedang mempersaudarakan antara Jambi dan Medan, antara Jakarta, Palembang. Jadi tidak lagi ada, semuanya adalah la ilaha illallah. Jadi jangan lagi sampai di Madinah berkelahi di Madinah. Kau dari tadi aku udah berdiri sini, ngantri lah. Dulu orang berperang gara-gara kebun korma. Kebun korma 2 hektar yang sekilonya itu 250.000. Ini kelahi hanya gara kerupuk 1 piring. Gara-gara tak ngantri. Oleh sebab itu lapang-lapangkan dada. Ustaz Somad ngomong aja enak aja lapang dada. Dia kan gak ngantri. Saya ngantri juga. Kemarin saya datang ke apa nama tempat kemarin? Datang, ikut saya ngantri. Banyak yang moto waktu saya ngantri itu. Oleh sebab itu maka ini lapang-lapangkan dada, tenang-tenangkan hati. Kita sedang berada di kota 1441 tahun. Kita sedang berada di kota. Akhirnya tanah itu pun diberikan kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ambillah tanah ini, ambillah. Kira-kira kalau ada jamaah yang ngasih tanah ke Ustaz Somad, Ustaz Somad, ambillah tanah ini. Ustaz Somad kira-kira ngambil atau tidak? Nabi ketika disuruh ngambil tanah itu, ambillah. Nabi tidak mau mengambil, Nabi membelinya. Dibelinya tanah itu, lalu kemudian sebelah, kalau kita menghadap ke arah kiblat, mohon maaf, kalau kita arah kiblat sini, sebelah kiri rumah Nabi, sebelah kanan adalah Masjid Nabawi. Sini rumah Nabi, sini Masjid Nabawi. Makanya bunyi hadisnya, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Mimbar tempat dia menyampaikan khutbah. Raudhatun min riyadil jannah. Dari rumahku ke mimbarku 22 meter. Ke belakang 15 meter, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Nabi biasanya kalau dia ceramah, kalau dia tausiah, tidak dikasih tempat tinggi begini. Nabi tetap di tempat datar. Itu menunjukkan dia tidak suka diagung-agungkan, dimulia-muliakan, dikatakan hebat. Dia berdiri di tempat jamaah biasa. Nabi berdiri, bersandar ke batang korma. Ada batang korma, Nabi bersandar ke batang korma. Datanglah seorang perempuan. Perempuan ini punya hamba sahaya, budak, pembantu. Hamba sahayanya ini tukang kayu, pandai buat kayu. Kata si perempuan tadi, ya Rasulullah, mau tak kalau kami buatkan mimbar? Kata Nabi, silakan buatkan mimbar.
Akhirnya tukang kayu si budak tadi pun membuatkan mimbar. Itulah asal muasal mimbar Nabi menyampaikan khutbah. Mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Pas macam mimbar kita sekarang. 1, 2, 3. Berdirilah Nabi menyampaikan khutbah. Sejak itulah ada mimbar. Sebelum itu tak ada mimbar.